Assalamualaikum, hai teman-teman perawat, apa kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita akan belajar tentang evaluasi pada promosi kesehatan. Jadi kalau kita melakukan promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan, itu ada tahapan evaluasinya. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia. Jadi evaluasi itu adalah pengumpulan data informasi, ya. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode dan tujuan. Tujuan evaluasi yang pertama adalah memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan. Jadi dengan adanya evaluasi itu kita bisa menentukan apakah seseorang itu sudah mahir, sudah paham apa yang diberikan atau apa yang dijelaskan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mencari tahu kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh orang tersebut. Apabila belum paham, jadi kita bisa tahu belum pahamnya itu bagian mana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menilai efisiensi dan efektivitas metode, media, dan sumber daya lainnya. Misal kita memberikan pendidikan kesehatan cara merawat luka. Apakah dengan kita ngomong aja itu sudah efektif apa belum? Sudah paham belum? Gitu. Kita bedakan bagaimana menerangkan perawatan luka itu dengan cara praktek. Lebih efektif yang mana? Ya, itu tujuan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada. Jadi, dengan adanya evaluasi itu bisa melihat umpan balik dari responden atau dari audiennya gitu ya. Yang selanjutnya, tujuan evaluasi bisa juga kalau menurut Kelsey dan Henry, tujuan evaluasi adalah yang pertama, menentukan titik awal suatu program. Jadi kalau sudah dievaluasi, ini mulai bagian mana ya kita ngajarinya gitu ya. Berarti mengetahui titik awal suatu program akan diberikan. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah menunjukkan seberapa jauh kemampuan yang diperoleh akibat pelaksanaan program. Jadi dengan adanya evaluasi kita bisa tahu, oh audiens saya ini kemampuannya sampai titik ini atau sampai di bagian ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan apakah program sudah sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, menunjukkan efektivitas program. Jadi dengan evaluasi kita bisa tahu program kita ini sudah efektif atau belum, sudah berhasil atau belum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, menentukan titik lemah pelaksanaan program. Jadi kita bisa tahu kelemahan program kita ini apa sih gitu ya. Kemudian sebagai arah keterampilan dan kerjasama dengan potensi sekitar. Jadi dengan evaluasi kita mengetahui berarti langkah selanjutnya apa yang diajarkan, keterampilan apa yang kita harapkan bisa difahami oleh audiens kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membuktikan sistematika perencanaan. Kemudian memberikan kepuasan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian kalau dilihat metode evaluasi itu ada namanya evaluasi formatif. 1. Kemudian ada evaluasi sumatif. Apa sih bedanya antara evaluasi formatif dan sumatif? Kalau formatif ini bisa dibilang proses evaluasinya dilakukan pada saat program masih berjalan ya. Kalau evaluasi sumatif itu adalah
evaluasi yang dilakukan setelah programnya berakhir ya. Jadi kalau evaluasi formatif selama kegiatan atau selama program dievaluasi. Kemudian kalau evaluasi sumatif, programnya selesai dulu baru dia dilakukan evaluasi. Secara garis besar itu ya perbedaan antara metode evaluasi yang formatif dan sumatif. Tahapan evaluasi. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya ya. Yang pertama adalah menentukan topik evaluasi. Jadi kita tentuin dulu kita mau mengevaluasi tentang apa gitu ya. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Jadi kalau kita sudah menentukan topiknya apa, yang selanjutnya kita merancang kira-kira untuk mengevaluasi ini menggunakan apa alatnya gitu atau caranya seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi. Nah tadi ya, bisa misalnya dengan wawancara aja evaluasinya atau dengan kertas pertanyaan misalnya gitu, dengan instrumen kuesioner misalnya. Jadi caranya atau metodenya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi. Jadi tadi kita sudah melakukan evaluasi misalnya dengan cara kuesioner, memberikan kuesioner ya. Kemudian hasil kuesioner itu kita olah, kita analisa sehingga misalnya anak A atau audien A itu dapat nilainya berapa sih gitu ya. Kemudian audien B setelah kita analisa nilainya dapat berapa gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan keberhasilan program. Jadi setelah kita analisa hasil si A, si B, si C misalnya gitu ya, yang berhasil atau nilainya baik itu berapa persen dari keseluruhan responden ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun rekomendasi terhadap program berikutnya. Jadi setelah hasilnya kita ketahui, kita bisa menentukan, misal nih dari analisa ternyata 50% audien kita masih belum berhasil atau nilainya kurang. Berarti langkah kita bisa dengan mengulangi program dengan inovasi yang baru misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya dari hasil analisa nilai itu 80% sudah hasilnya baik, maka kita bisa merekomendasikan untuk meningkatkan kemampuan yang lain bagi audien atau pesertanya. Jadi itu tadi tahapan evaluasi. Nah, itu teman-teman mengenai evaluasi pada promosi kesehatan. Cukup sampai di sini. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.